Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. BPJS Kesehatan membantu kita untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh kerabat Realita dimanapun berada. Nisa Rumi kembali menyapa Anda. Kali ini kerabat Realita di program Kabar Wakil Rakyat edisi 23 Oktober 2025. Dan kali ini Nisa sudah bersama kedua narasumber hebat kita yang sudah standby ya di studio. Ada Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan Bapak Ahmad Fauzi dan juga Kepala PUPR Pamekasan Bapak Amin Jabir. Ya, kerabat Realita, kita akan membahas mengenai optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
ini pertama kali Pak Jabir katanya dipandu sama Nisa, dan pertama kali juga Pak Ahmad Fauzi ke studio Realita FM. Gimana kabarnya Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fit insyaallah dengan kondisi agak sedikit batuk melanda ya. Banyak PR tidak ada RP tadi. Salah satunya mungkin. Oke, siap. Gimana Pak Jabir? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan demikian pula dengan pemirsa Realita ini. Ya mungkin bisa disapa dulu ya Pak Fauzi dan juga Pak Jabir. Pemirsa kita yang sudah stay tune di akun TikTok maupun akun YouTube Realita Official. Bagi Anda yang ingin bertanya atau sharing ya kerabat Realita, utamanya masyarakat Pamekasan, kita bahas tentang tema menarik mengenai optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan. Dan kali ini sudah ada kedua narasumber yang akan siap siaga untuk menjawab banyak sekali pertanyaan dari Anda kerabat. Baik kerabat Realita, mungkin untuk Anda juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Realita Official. Baik Bapak, kita sebelum ke Pak Jabir ya, ngomongin tentang optimalisasi peningkatan infrastruktur. Kita mulai dari Bapak Dewan dulu, Pak Dewan ya. Siap. Sebelum kita ke banyak sekali pertanyaan Pak Dewan ya, seperti apa sih Pak optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan sejauh ini menurut pandangan Bapak Fauzi selaku Ketua Komisi 3? Silakan. Siap, terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya. Pertama, sebelum kita fokus pada tema pada kesempatan kali ini dengan tema optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan, yang mana tanda kutip sekarang menjadi mungkin persoalan utama berkaitan dengan peningkatan jalan di Pamekasan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu, saya selaku Ahmad Fauzi, Ketua Komisi 3, dan mungkin salah satu menjadi tupoksi kita di parlemen itu sebagai budgeting, pembahasan waktu mungkin dengan pembahasan dengan eksekutif dan controlling berkaitan dengan kinerja dari OPD terkait, terutama mitra kita, dan yang terakhir mungkin legislasi. Mengenai tema pada kesempatan pagi kali ini, sebenarnya ini tema cukup menarik karena sangat relevan dengan kondisi jalan di Pamekasan. Siap. Perlu kita ketahui berkaitan dengan ruas jalan di Kabupaten Pamekasan yang sudah berdasarkan SK terbaru kurang lebih di angka 1051 km ya Pak Jabir, karena beliau selaku dinas teknis. Dan berkaitan dengan kondisi kemantapan jalan di Pamekasan itu masih di kisaran kurang lebih 23% dari 100%. Artinya masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan jalan dalam kondisi baik. Sementara dalam kondisi rusak baik sedang ataupun parah, yang berdasarkan SK itu kurang lebih di angka 750 km ya Pak Jabir. Artinya kalau di persentase itu kurang lebih 77% kondisi ruas jalan kita yang dalam kondisi tanda kutip tidak baik-baik saja, seperti itu. Jadi memang ada kondisi yang dikatakan tadi tidak baik-baik saja, ada yang rusaknya parah dan juga ringan begitu ya Pak. Oke, siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Jabir ya, melihat dengan tema besar kita pada pagi hari ini Pak Jabir. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kepada masyarakat itu bukan optimalisasi gitu ya. Kita selalu melakukan upaya maksimalisasi. Artinya di tahun 2023 termasuk 2025 ini dengan percaya dirinya kita masih tetap melakukan maksimalisasi yang itu bisa diwujudkan dalam bentuk renja. Dalam penyusunan rencana kinerja jalan kita itu, kita selalu mengusulkan kurang lebih di angka 70-80 miliar. Dengan total usulan itu 220 miliar gitu ya. Walaupun pada akhirnya memang di KUA PPAS itu hanya kita dapatkan 5-10%. Nah, di angka ini kemudian kita memang melakukan optimalisasi. Optimalisasi dalam artian kita harus memang mewujudkan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Namun di upaya optimalisasi ini kita juga terkendala karena memang dana-dana yang terbatas itu pun sumber pendanaannya spesifik, bukan dana alokasi umum gitu ya. Ada yang spesifik grant, ada yang sifatnya agreemental gitu loh, ada yang sifatnya mandatory, di mana dalam implementasinya itu kita tidak bisa sembarangan. Ini yang barangkali seringkali menjadi persoalan pada masyarakat, seolah-olah mengesankan kami dan teman-teman DPR itu tidak memprioritaskan yang benar-benar rusak. Padahal ini lebih kepada tadi mandatory ya, agreemental, kemudian specific grant. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, upaya optimalisasi ini juga kita lakukan dengan melakukan rekrutmen dana alokasi umum. Kita beberapa kali sejak 2023 itu mencoba merekrut anggaran dari APBN dengan istilah skema APBN. Kemudian kita juga mengupayakan dana dari Provinsi Jawa Timur dengan BK, ada IJD, ada DAK gitu. Yang itu dilakukan sendiri oleh Pak Bupati dan Pak Wabub. Dan ini juga sifatnya mandatori, tidak bisa diproyeksikan ke sembarang jalan. Dan alhamdulillah dengan upaya teman-teman, dukungan dari parlemen daerah dan parlemen pusat dan ikhtiar dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, tahun ini kita mendapatkan alokasi dana IJD di Pelengahan Lauk Telampai itu. Informasi terakhir dari teman-teman Kementerian PU, ini sudah dilelang tetapi masih menunggu penetapan DPA-nya. Mudah-mudahan segera dilakukan penetapan DPA-nya karena ini waktunya memang mepet. Nah, kalau nanti waktunya tidak nutut, bisa jadi ini di reschedule gitu loh. Tapi mudah-mudahan tidak di reschedule sehingga paling tidak di tahun 2025 ini di perjalanan RPJMD pertama Kabupaten Pamekasan bisa mewujudkan beberapa jalan meskipun dari sumber pembiayaan dari APBN gitu loh. Dan yang terakhir dari optimalisasi ini kita mendukung peran serta masyarakat dan peran serta perusahaan dalam bentuk CSR, di mana kita lihat kalau data kita terakhir ini sudah ada sekitar 27 swadana dan swadaya di beberapa kecamatan dan ada sekitar 7 CSR yang disumbangkan dari perusahaan yang itu rata-rata perusahaan rokok. Itulah optimalisasi yang kita lakukan di tengah keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Jabir. Kalau berbicara tentang pemeliharaan juga, prioritasnya seperti apa Pak Jabir mengenai pemeliharaan infrastruktur jalan sejauh ini? Sebenarnya kalau berbicara pemeliharaan, kita sekarang punya master plan dan teknologi PKPRMS. Jadi ada dokumen dan aplikasi yang namanya PKRMS yang dari pusat sampai daerah, artinya dari Kementerian PU, kemudian PU Provinsi dan PU Kabupaten Kota itu diwajibkan. PKRMS ini singkatan dari Province Kabupaten Management System. Artinya data ini mengkonfirmasi tentang keadaan jalan dan jembatan setiap tahun. Karena setiap tahun kita diwajibkan untuk melakukan survei yang dilakukan oleh komunitas yang ahli, gitu. Ada konsultannya. Sehingga kita tahu setiap seksi di dalam jalan, misalnya jalan Pelengahan Lauk Telampai itu tadi sepanjang 4,5 kilo, itu per 100 meter kita identifikasi dan sepanjang jalan itu kita lakukan visualisasi. Sehingga dari data itu sebenarnya kita dan masyarakat bisa melihat bahwa mana sih jalan yang benar-benar parah, mana yang tingkat kerusakannya sedang dan mana yang tingkat kerusakannya kecil. Dan berdasarkan data itu kita susun renja dari sumber perencanaan dinas ya. Di samping ada proposal, kemudian ada masukan, kemudian kita juga akomodir dari Musrenbangdes, Cam dan Kabupaten, itu kita akumulasi. Salah satunya data PKRMS yang kita punya. Itu yang kita ramu tadi dalam bentuk renja yang angkanya kurang lebih 220 miliar. Tetapi faktanya alhamdulillah kita hanya mendapatkan di tahun ini 12,3 miliar gitu dari 220 gitu. Oke, siap Pak Jabir. Nisa sapa nih Klebun Deso ini bergabung, Bapak Fatur Rosyid selamat bergabung. Dan tentunya dari para pemirsa yang sudah bergabung ya, silakan dilayangkan di kolom komentar baik itu seputar sharing atau mungkin pertanyaan Anda. Dan ini mumpung ada pakarnya nih kalau berbicara tentang infrastruktur jalan. Baik, kita kembali ke Pak Dewan. Kalau tadi
sudah banyak dibahas oleh Pak Jabir ya tentang pemeliharaan dan lain sebagainya. Tadi juga agak sedikit menyinggung tentang anggaran. Nah, mungkin bisa dibahas. Pada ketawa ya kalau bahas. Karena dari DPR nih banyak PR, tidak ada RP. Oh gitu. Oke, Pak Fauzi, kalau tadi Pak Jabir menyinggung tentang kekuatan anggaran, bisa disampaikan Pak Fauzi seperti apa sih kekuatan anggaran dari Dewan sendiri terkait tentang optimalisasi peningkatan infrastruktur ini? Terima kasih Mbak Nisa. Berkaitan dengan anggaran ini, semenjak saya di periode ini masuk ke Komisi 3 dan kebetulan langsung ketemu sama beliau, Pak Amin Jabir selaku Pak Kadis PUPR, yang sebelumnya kalau saya di Komisi 4 ketemunya di BPBD, sama ketemunya di BPBD, Komisi 3 ketemu dengan beliau di PUPR. Akan tetapi ini menjadi salah satu pertanyaan juga bagi kami dan tanda tanya besar. Dinas PUPR ini salah satu mengampu berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, utamanya infrastruktur jalan. Akan tetapi berdasarkan anggaran yang diproyeksikan, baik pembahasan mulai dari KUA sampai ke kita pembahasan APBD bahkan PABBD, PUPR ini bisa dikatakan tidak sebanding ketersediaan anggaran dengan kondisi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan atau tugas yang seharusnya diselesaikan di Dinas PUPR, terutama berkaitan dengan jalan. Karena seperti yang kami sampaikan di awal, berdasarkan data terbaru sesuai dengan SK jalan, kondisi Jalan Pamekasan yang dalam kondisi rusak, baik rusak sedang ataupun parah, itu di angka 750 km. Artinya kalau dibentangkan dari sini bisa hampir nyampe Jakarta ini. Yang kondisi rusak di Pamekasan. Sementara ketersediaan anggaran, kita kasih contoh yang untuk 2025, ini untuk jalan saja kurang lebih di angka, kalau tidak salah kami mencatat berdasarkan data juga waktu pembahasan di 14,7 miliar. Ya, substitusi dari DBHC 10. Artinya kalau per kilometer, per 1 kilometer itu 1 miliar ya Pak Kadis, bisa ini hanya untuk 14 kilometer. Sementara kita dengan kondisi rusak 750 kilometer. Artinya 0 sekian persen lah ketersediaan anggaran. Ini salah satunya menjadi tugas kita bersama, salah satunya waktu pembahasan di KUA kemarin untuk proyeksi anggaran 2026. Akan tetapi tidak begitu ada perbedaan ya Pak antara anggaran di 2025 dan 2026. Sementara masih proyeksi ini untuk 2026 kita dianggarkan kurang lebih di angka 46. Ya, angka dinas. Angka dinas? Ya, angka dinas. Padahal berdasarkan renja OPD, baik yang bersumber dari musrembang, usulan, dan kebutuhan secara real di masyarakat, PUPR itu bisa membutuhkan dan menghabiskan anggaran kurang lebih 220 miliar. Sementara yang tersedia ini di angka 46. Ini masih proyeksi, masih ada kemungkinan. Baik kemungkinan dikurangi, bertahan atau bisa bertambah, seperti itu. Oke, baik. Miris sekali ya Pak ya. Iya. Kalau sudah berbicara tentang kekuatan anggaran dan juga tadi sempat dijabarkan tentang kerusakan jalan yang ada di Pamekasan, kalau dibentangkan sampai ke Jakarta katanya Pak Jabir. Aduh. Kurang 50 meter sampai ke Jakarta ya, 800. Oke, baik. Mungkin bisa diperinci atau mungkin ada rincian Pak Jabir tentang berapa kilometer jalan tadi yang belum tersentuh perbaikan, baik itu rusak ringan atau mungkin parah begitu Pak Jabir, jika ada Pak Jabir. Ya, jadi gini, 750 atau di angka 73% itu atau 77% ini sebenarnya jelas-jelas rusak gitu ya. Jelas-jelas rusak. Tetapi tidak disadari bahwa 300 yang sudah hot mix ini juga kendalanya juga banyak yang rusak. Banyak yang rusak gitu. Kemarin kita ke Pelengahan Pengerman itu. Pelengahan Pengerman itu 90% sudah hot mix.
Tetapi dari 90% itu 80% sudah rusak berat. Artinya tidak bisa dilewati oleh mobil-mobil dengan penggerak depan itu. Padahal sebelumnya bisa. Sehingga kalau kita mau akumulasi sekarang, kerusakan kita tidak di angka 750, bisa di angka 900. Artinya jalan yang bisa dilewati secara normal ini hot mix sekarang sudah di angka 150. 150-nya yang sudah di hot mix itu sebenarnya sudah tidak bisa dilewati. Hampir kalau katanya beliau itu hot mix tapi bisa saja kembali ke hitoh itu. Kembali ke Bakadam kembali karena tidak disentuh. Sehingga harapan kita kemarin ketika kita mengusulkan 220 itu sebenarnya skema pertama adalah memelihara 150 itu dengan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Baru kita berupaya untuk melakukan peningkatan di 751 itu secara perlahan tapi pasti berdasarkan skala prioritas PKRMS atau berdasarkan agreement yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap pendanaan yang sumber pembiayaannya dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau kabupaten. Jadi sesungguhnya kerusakan jalan kita ini sudah tidak di angka 750 gitu. Di angka 900 realnya. Karena ada hot mix yang 150 kilo itu yang sudah tidak bisa dilewati oleh penggerak depan. Bisa dilewati hanya oleh dump truck gitu loh. Karena sudah terjadi penurunan settle itu rata-rata di posisi 30 sampai 40 cm gitu loh, settle banget. Baik. Itu berarti sangat berpengaruh ya Bapak untuk mobilitas masyarakat di sana. Dan juga tentunya ini sangat berpengaruh tentang perekonomian juga begitu ya Pak. Nah, mengenai hal ini bagaimana strategis dari Bapak selaku Kepala Dinas PUPR sendiri mengenai hal ini Pak? Jadi sebenarnya Pak Bupati ini dalam RPJMD sudah memetakan mana akses utama gitu. Karena kalau kita berbicara RPJMN dan RPJMD kita ini kan masih di 3 sektor gitu, pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Ada ditambah sekarang pertanian karena ada kaitannya dengan swasembada pangan gitu. Nah, di infrastruktur ini kita memang mencoba membuat skema jalan poros utama gitu ya. Jadi ada lingkar utara, lingkar selatan, lingkar barat, poros tengah utara, poros tengah selatan, poros tengah barat dan poros tengah timur. Ini yang sedang kita upayakan dalam bentuk umpamanya bantuan intervensi dari skema APBN karena dananya besar. Jadi kalau tadi saya lihat Pelengan Telampeh itu kita berharap nanti dari jalan nasional mulai dari Penteren, Kroom, Penakuan, Pelengan Laut Telampeh gitu loh. Kemudian kita agak sedikit bergeser ke Pengerman gitu ya. Kemudian di sisi tengah kita sudah membuka jalan itu Bajur, Sana Laut, Sana Tengah, Bindeng, Dempoh itu juga kita akan inisiasi. Ada kemudian di poros tengah itu Terak Larangan Selampar sedang kita inisiasi. Sudah kita usulkan gitu loh. Semuanya sudah kita usulkan, dokumen perencanaannya sudah ada. Ini yang sedang diinisiasi oleh Pak Bupati untuk memastikan transformasi dari transportasi dari perjalanan perekonomian itu terutama distribusi tembakau terutama itu. Ada rantai pasok, kemudian ada rantai distribusi itu yang sedang kita upayakan dan juga kebetulan kita diintervensi oleh dana DB Hasihati karena bagaimanapun berdasarkan informasi dari BPS pertumbuhan ekonomi kita itu 30% didukung oleh tembakau sehingga kita membuat akses rantai pasok dan distribusi di pertembakauan itu baik di gudang maupun di pabrik rokoknya. Itu yang sedang kita inisiasi dengan Bupati dan DPR gitu. Baik. Seandainya ini kerabat realita dari pihak Bea Cukai ada di sini mendengar ya, ini lebih seru ya. Ini sudah ada sekitar banyak sekali penonton ini Pak Jabir memberikan semangat dengan kami Bapak Ahmad Fauzi dan juga Bapak Jabir di pagi menjelang siang ini. Ya. Terima kasih Pak Klebun ya yang sudah terus memantau monitoring kami. Sampai UPD yang sering buat masalah. Ini salah satu opsi gitu. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Dewan ya. Kalau berbicara tentang masalah yang sebenarnya bisa dikatakan miris sekali lagi ya Pak Fauzi. Bagaimana sih Bapak selaku Komisi 3 DPRD Pamekasan melakukan evaluasi Pak dan juga pemantauan terhadap program peningkatan infrastruktur ini sejauh ini gimana Pak Fauzi? Berkaitan dengan kontrol kita dari beberapa kegiatan mungkin yang sudah dilaksanakan
oleh Dinas PUPR, kita juga berupaya turun ke bawah untuk memastikan tingkat pelaksanaan yang maksimal di bawah. Namun kembali lagi, sebenarnya yang menjadi persoalan kita ini berkaitan dengan anggaran. Salah satu opsi dari kita di Komisi 3, kita waktu terutama dalam pembahasan kita ingin manfaatan ke masyarakat, atau misalkan ada anggaran di OPD yang lain yang sekiranya perlu untuk dialihkan ke Dinas PUPR untuk menunjang kebutuhan dasar di PUPR. Ini salah satu upaya dan tekad kami untuk meningkatkan dan optimalisasi infrastruktur jalan, karena melihat dari kondisi dan postur anggaran yang tersedia, sudah bisa dipastikan PUPR ini tidak mungkin maksimal dalam upaya memperbaiki kondisi jalan di Pamekasan. Dan ini perlu kita sampaikan juga berkaitan dengan kegiatan swadaya masyarakat. Ini salah satu mungkin yang membantu kami, akan tetapi juga menjadi tambaran kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, sampai-sampai masyarakat harus turun tangan, gotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak mungkin di wilayah masing-masing. Hal ini juga membantu untuk mengurangi ruas jalan yang dalam kondisi rusak mungkin di beberapa wilayah. Akan tetapi hal ini juga sekali lagi menjadi tambaran bagi kami selaku unsur dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Oke, baik. Ini sudah sekitar 121 penonton yang bergabung, dan di TikTok kami, baik di YouTube juga banyak sekali yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan Bapak, dan juga ngasih semangat juga. Ini terima kasih untuk kerabat realita yang sudah tetap stay tune ya. Terima kasih juga untuk banyak sekali pertanyaan atau mungkin masukan ya. Ini akan kami jawab di segmen terakhir, tapi sebelumnya kita ke Pak Jabir dulu. Sebenarnya fannya Pak Jabir banyak nih kayaknya Pak. Ya, karena kebutuhan akan jalan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi memang ini ya, mumpung ada Pak Jabir ini ya, aji mumpung nih pemirsa pada pagi menjelang siang ini. Oke, Pak Jabir, kalau berbicara tentang strategi tadi sudah dibahas, mungkin kita bahas tentang bagaimana sih Pak Dinas PUPR menangani permasalahan ya Pak terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, seperti masalah pembebasan lahan nih, atau mungkin kerusakan-kerusakan yang mengganggu akses mobilitas maupun bahkan itu keselamatan, utamanya keselamatan masyarakat saat berkendara, Pak Jabir. Baik. Jadi yang perlu difahami oleh masyarakat kita sekarang, spirit perbaikan ini tidak hanya persoalan menambal sulam gitu loh. Tidak hanya itu gitu loh. Tapi sekarang spirit itu sudah jauh melesat ke atas. Bahkan pemerintah pusat sudah mewajibkan kabupaten kota itu di dalam melakukan perbaikan atau pembangunan bahkan peningkatan jalan sudah harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung jalan. Karena mau diakui atau tidak, riset yang dilakukan oleh berbagai macam negara di dunia ini, kalau kita ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang digaung-gaungkan, kemudian memberikan fasilitas pada pendidikan, kemudian pada kesehatan, kalau jalannya ini tidak terbangun dengan baik, maka itu akan menjadi hambatan utama. Tetapi sekarang kita melihat LHR ya, lalu lintas harian kita ini sudah cukup tinggi, di mana jalan kabupaten kota ini menurut keterangan dari Kementerian PU sudah tidak layak untuk mendukung dan menampung daya LHR itu tadi, lalu lintas harian. Makanya spiritnya kita di samping meningkatkan, mesti mengupayakan secara perlahan pelebaran jalan itu. Nah, yang perlu disadari oleh masyarakat, pelebaran ini belum menyentuh kepemilikan masyarakat gitu loh. Oke. Nah, apa dasarnya? Tidak dalam rangka konfrontasi sebagaimana yang saya lakukan berkali-kali. Kita punya undang-undang, kita punya PP, kita punya permen, kita punya perbub, bahkan punya perbub ya, yang mengatur tentang ruang milik jalan gitu loh. Artinya insya Allah saya yakinkan kepada beberapa masyarakat bahwa ruang yang kita gunakan untuk kepentingan yang menurut masyarakat itu pelebaran, yang harus diketahui kita belum pada pelebaran jalan. Kita masih di pelebaran perkerasan. Apa bedanya?
Kalau kita memperlebar perkerasan, berarti kita memperkeras jalan yang belum dikeraskan oleh kita, yang masih masuk di ruang milik kita. Beda kalau kita sudah melakukan pelebaran jalan. Itu sudah menyangkut wilayah kepemilikan orang per orang dan wilayah kepemilikan negara. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi strategi kita sekarang ini, walaupun sudah terlalu banyak jalan yang rusak tadi, kita berharap setiap kali kita melakukan treatment terhadap jalan, maka pertimbangan kita harus lebar. Misal di kita ada drain, ya, ada bidang drain. Drainase kita itu sudah memproyeksikan lebar, sehingga hampir tidak ada drainase itu yang dikerjakan oleh teman-teman yang tidak mengupayakan lebar minimal 8 meter itu. Siap. Hampir di semua tempat. Jadi spirit kita sudah naik dalam strategi tidak hanya tambal sulam, tetapi meningkatkan daya dukung dan daya tampung jalan, di mana LHR-nya menurut Kementerian PU sudah tidak mampu didukung dan ditampung oleh jalan-jalan di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu. Oke, baik. Jadi memang dari masyarakat kita banyak yang salah kaprah ya Pak Jabir ya, tentang katanya tadi pelebaran itu ya. Iya, pelebaran kita, saya ingin menegaskan bahwa kita ini masih pelebaran perkerasan, bukan pelebaran jalan gitu ya. Oke, gitu. siap-siap. Terima kasih Pak Jabir. Kita kembali ke Pak Dewan lagi. Ini ada masukan Pak Dewan, katanya kurang mic-nya kurang ke depan. Mungkin suaranya kurang ini ya, kurang jelas ya ke pemirsa yang sudah bergabung sedari tadi. Baik, ini Pak Dewan, mengenai rencana, mungkin ada program ya Pak Dewan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal Pak Dewan. Terima kasih. Kembali lagi kita berkaitan dengan konsep dan perencanaan. Sebenarnya insya Allah kalau Pamekasan ini sudah cukup matang. Bahkan berdasarkan laporan dari beliau Pak Kadis waktu rapat dengan kita, beliau ini kalau dari segi perencanaan mungkin dari beberapa kepala OPD di Pamekasan mungkin kalau ada di atas nomor satu beliau ini. Cuma kembali lagi pada persoalan anggaran, ini yang menjadi tugas kita bersama, yang mana ditambah lagi di 2026 ya, untuk TKD kita di Pamekasan dikurangi. Kurang lebih di angka 193 miliar. Ini juga berdampak pada kondisi fiskal kita, dan juga dapat informasi lagi bahwa untuk dana alokasi khusus ya, untuk jalan juga nol. Oke. Nah ini ditambah dari banyaknya persoalan, masih ditambah dengan informasi terbaru untuk 2026, termasuk informasi Ermak nol. Ermak juga lah mungkin salah satunya, mumpung sekarang lagi dalam proses pembahasan di KUA, kita akan menyisir salah satunya beberapa OPD yang sekiranya serapan anggaran di akhir tahun kurang maksimal, kita akan alokasikan ke perbaikan jalan di Dinas PUPR. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa Dinas PUPR untuk serapan anggaran sekarang sudah 100%, dan bahkan kalau pekerjaannya sudah habis ya. Artinya sudah nggak ada pekerjaan sekarang di akhir tahun. PHK ada tambahan. Iya, PHK tidak ada tambahan. Nah ini mungkin yang perlu kita tekankan, bagaimana peningkatan anggaran di Dinas PUPR, salah satunya pembahasan mungkin nanti di KUA, karena untuk 2025 sudah final ini, tidak ada perubahan lagi. Tinggal kita berupaya di 2026 dengan 1000 macam persoalan di Dinas PUPR, terutama berkaitan dengan kondisi jalan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Kita bergeser ke Pak Jabir, nanti juga bisa dijawab oleh Pak Dewan ya, mengenai bagaimana sih Pak DPRD nih ya maupun Dinas PUPR sendiri mendorong partisipasi aktif utamanya masyarakat dalam proses pelaksanaan atau mungkin perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sejauh ini, Pak Jabir. Jadi di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional itu peran serta masyarakat diatur gitu ya. Apakah di dalam pengusulan, kemudian perencanaan, bahkan pelaksanaan. Sesungguhnya kita dan Bapak Bupati itu berharap di dalam pelaksanaan masyarakat itu tidak dilibatkan secara aktif dalam bentuk swadana dan swadaya.
Sudah ya. Artinya di dalam perencanaan dan pengusulan itu diharapkan bisa dilibatkan. Nah, tadi saya katakan bahwa secara konsep di dinas kita punya PKRMS sebagai rujukan untuk menyusun perencanaan tadi. Jalan yang mana, kemudian perkerasannya seperti apa dan anggarannya berapa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk peran serta dan partisipasi masyarakat, kita sama dengan teman-teman DPR menerima proposal gitu loh dari berbagai lembaga masyarakat, kemudian dari tokoh masyarakat, yang itu kemudian kita tindak lanjuti dengan upaya mengontrol di lapangan, kemudian melakukan komunikasi dengan kecamatan untuk memastikan apakah itu masuk di wilayah kewenangan kita atau tidak. Kemudian di setiap kali kita melakukan Musrenbangdes, kita selalu melibatkan orang-orang kita untuk mengidentifikasi adakah mereka yang mengusulkan jalan pada saat Musrenbang di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di tingkat kabupaten. Nah, kemudian itu kita ramu. Kita ramu pertama dengan memastikan bahwa itu kewenangan kita dulu. Kemudian kita menskala prioritaskan mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Namun demikian kita berusaha dari sekian usulan yang kita strategikan baik bersumber dari dokumen kita maupun usulan masyarakat itu tadi yang secara terbuka maupun melalui beberapa forum itu kita masukkan ke Renja. Nah, di Renja itu kemudian kita usulkan dengan harapan kita mempertimbangkan APBD kita itu bisa diakomodir. Walaupun pada akhirnya gitu loh, jauh dari ekspektasi kita. Andai kata kita bisa diakomodir 50% itu saja luar biasa. Jadi pengalaman saya di PUPR ini, akomodir atau dana yang disetujui oleh DPR itu tidak sampai 10%, baik di 2023, 2024, bahkan di 2025. Nah, tahun 2026 ini kita belum bisa menyimpulkan. Artinya yang harus disadari dan difahami oleh masyarakat, renja kita, rencana kinerja kita pada saat penetapan itu jauh di bawah 10%, sehingga sudah bisa dipastikan target kita tidak akan nyampe 10%, apalagi berbicara 100%, karena persoalan fiskal itu tadi, di samping strategi peran serta masyarakat. Itu yang terjadi di PUPR sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Jabir. Mungkin ke Pak Fauzi ya sebelum kita jeda iklan, silakan Bapak. Terkait seperti apa DPRD sendiri mendorong partisipasi aktif masyarakat, utamanya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini, Bapak. Terima kasih. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan infrastruktur, kita juga ada istilahnya kalau setiap beberapa bulan sekali itu ada istilahnya serap aspirasi ya, reses. Siap. Salah satunya itu yang juga menjadi dorongan masyarakat dan informasi di bawah untuk bagaimana masyarakat berperan aktif juga dalam menjaga dan memelihara, terutama mengusulkan berkaitan dengan kondisi jalan utamanya di Pamekasan. Itu mungkin salah satu dari upaya kita. Terus berkaitan dengan peningkatan optimalisasi ini, kemarin saya di komisi koordinasi dengan Dinas PUPR Jawa Timur berkaitan dengan penambahan ruas. Artinya ruas yang ada di Pamekasan yang masuk lingkup jalan kabupaten itu mau salah satunya di take over oleh provinsi. Oke. Sehingga dari beberapa lokasi itu mungkin bisa mengurangi beban pemerintah kabupaten utamanya PUPR untuk memelihara dan membangun ruas jalan yang sudah di take over mungkin oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur. Itu mungkin salah satu dari upaya kita bagaimana mengoptimalisasi peningkatan infrastruktur di Pamekasan. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi dan juga Pak Jabir. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya. Banyak sekali tanggapan, masukan dan juga partisipasi dari masyarakat yang sudah bergabung. Ini di TikTok banyak sekali pertanyaan, di YouTube juga banyak sekali ini Pak pertanyaan. Jadi untuk kerabat Realita jangan kemana-mana karena kita akan kembali hadir. Tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
zamannya sekarang kan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert, ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert, ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari.
kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Masih dipancarluaskan dari kawasan Pamung Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia di program Kabar Wakil Rakyat bersama Nisa Arumi dan Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan Bapak Ahmad Fauzi beserta Kepala Dinas PUPR Pamekasan Bapak Amin Jabir. Gimana, masih semangat Pak ya? Alhamdulillah masih semangat ini. Masih semangat, apalagi baca komentar-komentar, masukan-masukan dari pemirsa yang sudah setia bergabung di program Kabar Wakil Rakyat dengan tema menarik kita, optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang sudah ada di YouTube, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di TikTok. Dan tentunya untuk kerabat Lalita mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan tadi hampir sama, jadi Nisa akan rangkumkan dan jawab satu saja untuk penanya yang sudah seragam gitu ya pertanyaannya. Terima kasih Bapak Fatur Rosyid udah memberikan semangat untuk Pak Jabir dan juga Pak Fauzi hari ini. Dan ini juga ada pertanyaan Bapak dari Media Center Pamekasan. Ada tidak Pak upaya untuk mendorong pengusaha untuk bisa membangun jalan? Kita mungkin mulai dari Pak Jabir, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahkan pada saat lokakarya di beberapa kecamatan, kita selalu merilis data-data tentang perusahaan yang berkontribusi terhadap jalan gitu ya. Misal Cahaya Pro, kemudian 1001 yang terakhir Enjava itu yang berkontribusi dalam penanganan jalan dalam bentuk hotmix maupun lapen gitu loh. Kalau 1001 itu teridentifikasi sejak 2021 2022 saya ada di PU. Itu setiap tahun tidak kurang dia berkontribusi untuk melakukan pemeliharaan dalam bentuk rutin itu di 1 sampai 2 kilo ya. Kemudian Cahaya itu beliau lebih besar lagi di mana jalan-jalan poros kabupaten di wilayah Pelengahan itu dia lakukan dengan melakukan penghamparan hotmix gitu ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan di Pelumpungan dan yang terakhir di Java ini yang kebetulan ada sepanjang 600 meter dengan lebar 3,5 sampai 4 meter itu dan perkerasan beton dengan total anggaran 1 miliar setelah kita hitung itu seluruhnya kontribusi dari perusahaan. Dan memang sampai dengan saat ini kontribusi perusahaan itu masih dalam perusahaan rokok. Kita mengupayakan ke beberapa retail gitu ya. Kemarin kita di Alfamidi itu mencoba mengkomunikasikan untuk melakukan perbaikan trotoar. Ternyata alhamdulillah beliau juga berkontribusi sepanjang 50 kali 3 trotoar yang di depan Alfamidi itu bukan dari anggaran kita. Itu dari perusahaan. Dan kita sudah memang menggugah beberapa perusahaan terutama di pinggir jalan itu untuk berkontribusi minimal terhadap pemeliharaan trotoar-trotoar yang ada di belakang usaha mereka atau di depan usaha mereka. Dan untuk perusahaan rokok kita terus berkomunikasi. Nah, sekarang perusahaan rokok itu berharap ada kontribusi dari pemerintah sehingga mereka menambah gitu loh. Misal gitu ya.
Di kegiatan DBHCHT ini ada 2 perusahaan rokok di Pelumpungan itu yang kebetulan ketika kita bangun dengan panjang 200 meter dia nambah 400 meter sehingga menjadi 600 meter gitu loh. Ada yang 200 meter kemudian mereka nambah 200 meter sehingga artinya mereka menginginkan ada keseimbangan antara peran serta masyarakat dan peran serta perusahaan dengan pemerintah. Ini sedang kita langsungkan gitu loh. Peran serta perusahaan dalam bentuk CSR baik formal maupun informal gitu. Oke, baik. Jadi memang ada begitu ya Pak, Ada. sejauh ini sudah berjalan Iya, seperti itu. sampai sekarang ada 7 lokasi yang sudah kita rilis dan sudah kita laporkan ke Pak Bupati. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Fauzi bisa menanggapi pertanyaan dari remaja ngonten. Remaja Ngomer 01 ini menanyakan mengenai bagaimana Bapak tanggapan mengenai jalan yang sudah diperbaiki oleh masyarakat atau swadaya masyarakat. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang seragam yang sudah terwakili dari remaja ngonter ini. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Mengenai jalan yang sudah dikerjakan melalui swadaya masyarakat, pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih karena mungkin dengan saling gotong royong baik kami selaku pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan keterbatasan anggaran sekali lagi ditambah dengan upaya dari masyarakat untuk memperbaiki kondisi jalan ini sangat membantu kepada kami utamanya Pemkab untuk mengurangi dan memperkecil volume jalan yang dalam kondisi tanda kutip rusak di Kabupaten Pamekasan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi atas upaya dari semua elemen masyarakat untuk gotong royong memperbaiki jalan di Kabupaten Pamekasan. Terlepas mohon maaf ini adalah sebuah catatan bagi kami dan mungkin cambukan juga ya Pak Kadis ya. Karena pada dasarnya hal ini menjadi tugas dari fungsi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya mempermudah dan memperlancar memperbaiki kondisi infrastruktur. Apa daya dengan keterbatasan anggaran masyarakat juga urun rembuk memperbaiki dan memelihara kondisi jalan di Pamekasan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Ini juga ada masukan dari Bapak Fathur Rosyid Dasok Pamekasan. Konsep sudah matang Pak, coba anggaran milik dinas DPRKP dipindahkan ke dinas PUPR insya Allah. Terima kasih untuk komentarnya Pak Fathur Rosyid ya dari Dasok yang sudah memberikan turut berpartisipasi dari tadi dan tentunya juga ini ada pertanyaan yang seragam belum bisa Nisa bahas satu persatu ya, dan ini kita bergeser ke YouTube Bapak. Ini lebih banyak sekali penanya dan lebih kritis ini. Ini dari akun Jone Jake. Pak, petugasnya yang nambal lubang meratakan aspal cuman diinjak Pak. Maksudnya ini nambal jalan berlubang itu apa tidak bisa rata ya Pak? Kok bergelombang? Bahaya Pak pas musim hujan sekarang Pak. Ini silakan ditanggapi Pak Jabir. Baik, sebenarnya untuk proses pemeliharaan rutin ya untuk yang lubang, gelombang dan genangan itu sudah kita sampaikan metodenya, bahkan beberapa kali kita sudah turun ke lapangan, misal di Jalan Abdul Aziz dan Amin Ja'far itu ya. Bagaimana metode penyelenggaraan supaya itu tidak terjadi semacam hentakan gitu ya. Ada beda elevasi sudah kita contohkan. Tetapi begini, maksud kami ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan, capek, lalai dan segala macamnya, atau ketika kita keluar itu kadang teman-teman itu melaksanakannya sedikit ceroboh sehingga ada selisih perbedaan gitu antara existing dengan tambalan itu. Tetapi kita yakinkan kepada masyarakat dan bisa menunjukkan pada saat kita yang melakukan pengawalan itu hampir rata gitu ya. Artinya pada konteks ini kami mohon maaf dan mungkin kami akan lakukan pengawasan ketat pada akhirnya. Artinya nanti SOP-nya tidak boleh menghampar kecuali ada kita atau yang mewakili.
Karena kalau tidak demikian, bisa jadi karena ketidakfahaman mereka atau faktor kesengajaan, maka dalam proses penambalan itu mereka pokoknya lobangnya tertambal gitu. Padahal standar rata itu menjadi standar kita di dalam SOP penyelenggaraan rutin gitu ya. Sekali lagi minta maaf dan mungkin kita akan melakukan SOP yang lebih ketat nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Jabir. Ini dari Ibu Siti Nurfadilah nih, Pak Fauzi. Pak Fauzi, bagaimana jalan di Desa Pelakpak di Grebe katanya. Silakan ditanggapi. Siap. Terima kasih Ibu Nurfadilah atas pertanyaannya. Dan alhamdulillah untuk akses jalan Pelakpak Bulangan Barat sekarang lagi proses pekerjaan, bahkan untuk pendukung bahu jalan sudah tinggal proses pengerjaan hot mix-nya. Kalau tidak ada perubahan hari ini, insya Allah kalau tidak ada perubahan hari ini, bahkan kemarin alat beratnya sudah ada berdatangan. Ini salah satu akses yang menuju Togrebe seperti apa yang ditanyakan Mbak Fadila tadi. Ya. Terima kasih. Oke, siap, kita geser ke Pak Jabir lagi. Ayo Pak Jabir, semangat Pak Jabir. Ini dari Ahmad Faisal. Jalan poros di Pelakpak, tepatnya sebelah SDN Pelakpak 3 di hot mix, tapi cuma ujungnya saja kurang lebih hanya 100 meter Pak. Sedangkan sisanya yang rusaknya sangat parah malah dibiarkan. Mohon penjelasannya. Jadi gini, Pak Jabir. Ini mungkin teman-teman DPR juga bisa menambahkan bahwa salah satu strategi optimalisasi itu dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan, seringkali kita membagi anggaran itu berdasarkan wilayah gitu, wilayah kecamatan. Inilah yang menyebabkan target dari panjang jalan itu tidak tercapai. Itu yang pertama. Kenapa kemudian hanya 150 meter, 150 meter, 150 meter. Itu lebih kepada asas keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian bagaimana kemudian itu cara-cara penanganannya? Tentunya memang kita punya standar di dalam penanganan jalan itu. Bahwa ketika di awal itu memang rusak, maka di awal itu yang kita dahului gitu loh. Walaupun di tengah dan di akhir itu juga rusak gitu loh. Kita harus memutuskan mana yang dikerjakan lebih dahulu. Nah, sehingga terkesan oleh masyarakat itu kalau sudah di depan yang rusak itu tercover, kemudian yang di tengah tidak tertangani, dan semakin lama hujan, panas dan segala macamnya itu rusak, maka semakin rusak. Nah, jangan pernah berputus asa bahwasanya kita terus mengusulkan gitu loh, mengusulkan anggaran ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa diamini gitu ya. Ya, pertama memang diamini oleh DPR, diamini oleh Bupati, diamini oleh pusat provinsi, dan diamini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kira-kira gitu. Siap. Coba Jabir ditambahkan mungkin Pak Fauzi. Perlu pemirsa ketahui dari 1051 panjang ruas jalan kabupaten itu tersebar kurang lebih 450 ruas. Artinya dari beberapa kegiatan yang hanya tanda kutip ya di kisaran panjang 100 meter ini karena dari banyaknya ruas jalan yang perlu perhatian kita, sehingga kita tidak hanya fokus pada satu ruas untuk menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, sistem pemerataan dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat di bawah, baik di utara, tengah, selatan, sehingga sama-sama meskipun tanda kutip hanya sedikit, paling tidak dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat Pamekasan. Kembali lagi terlepas dari keterbatasan anggaran ya, itu mungkin salah satu faktor dari kegiatan yang hanya sepotong-sepotong ya Pak Kadis. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Edi Santoso. Sejauh mana sekarang Pak perbaikan yang sudah direalisasikan dan berapa banyak juga yang masih dalam pengajuan Pak Jabir? Ya, jadi gini, sebenarnya pada setiap tahun itu baik secara formal maupun informal kita sudah menyampaikan. Karena paling tidak informasi yang terkonfirmasi di media atau laman LKPJ itu atau UKPBJ itu mengkonfirmasikan kegiatan apa saja yang dilakukan dan di mana saja, termasuk jalan. Nah, kita ini kalau berbicara angka,
angka pertumbuhan perbaikan kita itu di kisaran 10 sampai 20 km. Itu kalau berbicara intervensi seluruh pendanaan gitu ya. Misal di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini dari dana 20 miliar kemudian ada sedikit intervensi 4 miliar dari dana DAU itu kita bisa menyelesaikan kurang lebih 21 km. Baik dalam bentuk peningkatan maupun dalam bentuk tambal sulam. Sehingga bisa saya informasikan kepada masyarakat bahwa pertumbuhan jalan kita itu seiring dengan dikabulkannya anggaran kita itu. Jadi kalau 10% insya Allah 10%, artinya di interval itu gitu ya. Kemudian seberapa banyak tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Pak Fauzi, masih ada sekitar 750, bahkan menurut saya itu sudah 900 jalan yang harus ditangani dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan Bupati yang baru itu. Walaupun faktanya kita tidak bisa menskemakan itu. Perlu diketahui oleh masyarakat, skema yang kita buat di dalam RPJMD untuk jalan itu kita hanya mampu di angka pertumbuhan 1-2%. Sehingga di akhir kepemimpinan Pak Bupati itu kita hanya bisa menyelesaikan 10% ya, atau 20% dari 750, sekitar 75 kilometer. Masih tersisa 625 gitu. Masih terlalu banyak. Mohon maaf, 525. Masih banyak sisanya. Karena memang kita harus memproyeksikan RPJMD itu berdasarkan potensi yang potensial dari sumber anggaran yang kita miliki, termasuk bantuan dari pusat dan provinsi, dan mungkin kita juga harus mengkalkulasi peran serta CSR maupun masyarakat itu. Oke, baik. Mohon maaf sekali untuk pemirsa yang sudah memberikan banyak sekali masukan atau pertanyaan belum bisa tercover untuk edisi hari ini karena memang jamnya sudah lewat ya. Mungkin untuk kerabat realita nanti beberapa masukan jalan di mana yang mungkin nanti akan dikeluhkan atau seperti apa, nanti Nisa bantu bacakan atau mungkin dicatatkan ya, diberikan ke Bapak Fauzi maupun Bapak Jabir. Mungkin terakhir Bapak closing statement untuk seluruh masyarakat yang sudah bergabung pagi hari ini, siang hari ini, atau mungkin yang belum bergabung, beserta dengan harapan-harapan mereka, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jabir. Baik, pertama saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kepada kelompok masyarakat, kelompok swadana dan swadaya yang telah berkontribusi terhadap pemerintah dalam rangka perbaikan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa perusahaan, baik rokok maupun non-rokok yang juga telah berkontribusi kepada masyarakat. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ada beberapa persoalan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa itu adalah spiritnya lebih kepada memastikan bahwa rehabilitasi atau perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga mempertimbangkan saran-saran dari pusat dalam rangka meningkatkan dan memperluas daya dukung dan daya tampung jalan. Tidak lebih dari itu. Artinya spirit untuk memastikan jalan itu sebagai alat transportasi peningkatan perindustrian, perekonomian, kesehatan dan pendidikan akan kita upayakan. Dan itu mungkin sangat menyentuh beberapa persoalan masyarakat, sehingga kami berharap di dalam menyelesaikan setiap persoalan itu bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana dan kekeluargaan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Jabir. Dari Pak Dewan ya, Bapak Ahmad Fauzi, silakan. Terima kasih. Yang pertama juga kami ucapkan kepada memperbaiki dan kondisi swadaya masyarakat dalam upaya memperbaiki kondisi infrastruktur kita di Pamekasan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kami selaku dari unsur pemerintah, baik dari legislatif terutama, kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Mungkin kedepannya kami butuh support dan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu membangun Pamekasan yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, Bapak Ahmad Fauzi, dan juga Bapak Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Bapak
Amir Jabir ya, yang sudah sudi hadir di studio Realita FM dan banyak sekali membahas mengenai tema keren kita mengenai optimalisasi peningkatan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Terima kasih juga untuk para pemirsa dimanapun berada yang sudah meluangkan waktu untuk menonton live kita mulai dari formasi jam 10 hingga kali ini di formasi jam 11.09. Tentunya ini juga harapan besar dari masyarakat Pamekasan dan dari Dinas PUPR maupun Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan pasti mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Pamekasan. Baik, terima kasih bersamanya kerabat Realita. Nisa pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini